Film dimulai dari sebuah pelajaran sejarah mengenai dinasti Tang yang mengirim seorang utusan bernama Wong Xuan menuju keraton Magda di India guna mempererat hubungan diplomatik antara Cina dan India. Tapi, di tengah perjalanan, Wong Xuan dihadang oleh pasukan gajah pimpinan Arunasva. Arunasva adalah pengkhianat yang ingin mengkudeta keraton Magda. Saat berada di posisi genting, tiba-tiba saja ada seorang yang menyelamatkannya. Dia adalah Jenderal Bima, utusan dari keraton Magda. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari Arunasva. Jenderal Bima kemudian diperintah Ratu mengawal Wong Xuan kembali ke dinasti Tang, Cina. Tapi sebelumnya, Ratu Gitanjali menitipkan upeti untuk diberikan kepada dinasti Tang. Setibanya mereka di perbatasan, Wong Xuan mengusulkan pada Jenderal Bima untuk berhenti sejenak guna mengecek jalan mana yang aman untuk dilewati. Maka berjalanlah Wong Xuan ke depan. Tapi saat Wong Xuan menoleh ke belakang, secara misterius Jenderal Bima bersama pasukannya hilang entah kemana. Dan itulah akhir dari pelajaran sejarah yang disampaikan oleh Profesor Jackie Chan yang sekaligus seorang arkeolog itu. Jackie adalah arkeolog hebat. Dia punya penemuan canggih yang bisa memulihkan warna dari suatu artefak. Suatu hari, saat sedang mengajar, tiba-tiba saja Pak Direktur datang menjemput Jackie untuk mempertemukannya dengan seorang ilmuwan wanita dari India. Saat bertemu, Jackie pun langsung berkenalan. Ilmuwan ini bernama Dr. Asmita. Dr. Asmita juga diperkenalkan dengan dua asistennya Jackie, yaitu Xiao Guang dan Nuomin. Asmita terkesan dengan penemuan Jackie tentang pemulihan warna itu. Dia meminta tolong pada Jackie untuk melacak harta karunnya keraton Magda melalui peta kuno peninggalan Jenderal Bima ini. Jackie menyanggupinya, lalu Sigong dan Nomin pun meneliti peta itu. Keesokan paginya, Asmita, Sigong dan Nomin melakukan yoga. Seusai itu, Jackie Chan mempersilakan mereka untuk sarapan dulu. Sementara Jackie ingin olahraga di luar sekaligus tebar pesona kepada Dr. Asmita. Sukses membuat Asmita terpesona, Jackie pun mengeluarkan senyum-senyum najisnya itu. Keesokan harinya, Jackie mengajak putra mendiang sahabatnya yang bernama Jones untuk ikut bertualang bersama. Jones adalah pembuat alat-alat canggih. Siapa tahu dia bisa banyak membantu di sana. Tak hanya Jackie, Asmita pun turut membawa anggota baru untuk ke sana. Dia adalah asisten dosennya yang bernama Kaira. Pendek cerita, sampailah mereka di tempat padang es, perbatasan antara Cina dan India. Jackie menyuruh Jones dan Kaira untuk mencari hulu sungai. Saat sudah ketemu, Jones melepaskan ikan robotnya itu untuk memantau keadaan bawah air. Melalui monitor, Jackie melihat adanya celah di situ. Jackie yakin di sana pasti ada gua, tempat di mana Jenderal Bima berlindung dari badai salju dulu. Maka dari itu, Jackie menelpon temannya yang jago ngebor untuk melubangi tanah es di sini sebagai akses menuju gua tersebut. Di lain lokasi, di padang pasir perbatasan India dan Cina, ada seorang pria India bernama Randall. Dia mengirim orang untuk memata-matai aktivitas Asmita. Dari kejauhan, mata-mata ini melihat Jackie dan kawan-kawan berhasil melubangi tanah es itu. Walhasil, Jackie dan Asmita pun turun ke gua itu, diikuti oleh keempat anggota lainnya. Mereka sangat senang karena berhasil menemukan harta karun keraton Magda. Namun, tiba-tiba saja Randall dan kroninya datang ke TKP. Saat sedang memandangi harta karun, anak buah Randall menodongkan pistol pada Sigong. Secara spontan, Sigong mencegahnya dan tak sengaja pistol itu menembak ke atas. Walhasil, langit-langit es pun runtuh berjatuhan. Oleh sebab itulah, Randall melarang kroninya untuk menembakkan pistol lagi. Randall menginginkan semua harta karun ini dan menyuruh kroninya untuk mengikat Jackie dan kawan-kawan. Tapi, Jackie dan Asmita pun melakukan perlawanan. Melihat Jones yang memegang sebuah kotak, Randall pun menghampirinya. Randall meninju peti itu sampai menampakkan isinya. Ternyata itu adalah berlian, tapi sayang kotak itu terlempar. Dengan penuh perjuangan, Jones merebutnya, lalu membawanya kabur. Randall pun berusaha mengejarnya, sedangkan Jackie dan kawan-kawan pada akhirnya kalah dan terikat juga. Mereka semua panik karena takut mati kedinginan. Tapi tiba-tiba saja, Nomin dan Kaira melepaskan diri dengan teknik yoganya. Walhasil, mereka pun berhasil lolos. 2 minggu kemudian, Jackie yang telah kembali ke Cina mendapat kabar dari Asmita bahwasanya berlian yang dicuri Jones itu ternyata akan dilelang di Dubai. Asmita juga berpesan agar Jackie membantu mendapatkannya, karena rupanya berlian itu adalah kunci dari harta karun Magda yang sesungguhnya. Mengetahui hal penting itu, Jackie, Sigong, dan Nomin pun pergi ke Dubai. Di perjalanan menuju tempat lelang, Jackie meminta tolong pada teman Dubainya yang bernama Jonathan agar memenangkan pelelangan berlian itu. Jonathan pun menyanggupinya.
Lalu tibalah mereka di tempat lelang, Jackie, Jonathan, dan putrinya. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata di sana ada Randall dan juga Kyra yang ikut serta pelelangan. Singkat cerita, Jackie dan Jonathan memenangkan pelelangan itu. Di tempat lain, Jones yang memantau pelelangan itu dari laptop pun kegirangan ketika berlian itu laku terjual. Namun, tiba-tiba saja Sigong dan Nomin datang menemuinya. Mereka menegur Jones bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan jika berlian itu tidak dikembalikan, maka Jackie bisa terancam di penjara karena menghilangkan benda bersejarah. Di lain tempat, seusai pelelangan, Jackie dan Jonathan dihadang oleh orang-orangnya Randall. Mereka berusaha merebut berlian itu. Jackie sempat melakukan perlawanan. Tapi pada akhirnya berlian itu berhasil dibawa kabur juga. Mereka kabur menggunakan mobil. Melihat itu, Jackie langsung masuk saja ke dalam mobil yang sedang nurunin barang. Saat sedang mengejar, Jackie baru sadar ternyata di dalam mobil itu ada singanya. Walhasil, Jackie pun ketakutan. Sekedar informasi saja, orang-orang tajir di Dubai memang terkenal suka memelihara hewan buas. Ternyata, Asmita ada di Dubai juga. Dia terlihat ikut mengejar mobilnya Randall. Tak hanya Jackie dan Asmita, Sigong, Nomin, dan Jones pun ikut mengejar mobilnya Randall. Lalu, disinilah Jones berhasil merebut kembali berlian itu. Kemudian, dia melompat ke mobilnya Jackie. Saat sedang tidak stabil, tiba-tiba saja berlian itu dijamret oleh Asmita yang menunggangi motor. Akibatnya, mereka lagi-lagi kehilangan berlian itu. Minggu depannya, Jackie dan Nomin memutuskan untuk ke India menemui Asmita. Sedangkan Sigong, asisten yang satunya, belum sampai karena tertahan masalah visa. Lalu, bertemulah Jackie dengan Asmita. Di sini barulah terungkap bahwa Asmita sebenarnya bukanlah dokter. Dia adalah seorang putri keturunan ke-69 Ratu Gitanjali. Dan Kyra bukanlah asisten dosennya, melainkan adik kandungnya. Adapun pria India bernama Randall itu merupakan keturunan ke-79 dari Arunasva. Asmita meminta maaf atas tindakannya yang di Dubai itu dan kini meminta tolong pada Jackie untuk mengungkap misteri berlian ini. Legenda mengatakan bahwa berlian ini adalah kunci menuju harta keraton Magda yang sesungguhnya. Jackie pun menyanggupinya. Keesokan harinya, saat sedang mengunjungi bazar, mereka tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Randall. Jackie sempat melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya mereka sukses menculik Jones dan Kyra untuk dijadikan sandera. Tentu saja, Jackie dan Asmita pun mengunjungi Randall di kediamannya, sementara Sigong dan Nomin berada di luar untuk memantau kacamata kameranya Jackie Chan. Tapi naas, saat sudah masuk ke dalam, Randall langsung melepaskan kacamatanya Jackie itu. Di sana, terlihat ada Kyra dan Jones yang terikat dalam kandang di tengah-tengah para dubuk yang sedang kelaparan. Randall ingin agar Jackie membuka harta karun keraton Magda itu. Kalau tidak mau, maka kandang besi itu akan dibuka dan mereka pun jadi santapan para dubuk. Tak punya banyak pilihan, Jackie pun mengiyakannya. Saat Jackie dan Randall pergi ke kuil, Sigong pun masuk mengendap-endap melalui pintu belakang demi menyelamatkan Jones dan Kyra. Dan pada akhirnya, mereka pun sukses melarikan diri dari para dubuk yang kelaparan itu. Sementara itu, Jackie, Randall, dan Asmita mengunjungi kuil Tuban, tempat di mana harta karun Magda itu tersimpan, menurut analisanya Jackie. Setibanya di lokasi, dengan pengetahuan dan keahliannya, Jackie pun menancapkan berlian itu di tempatnya dan berhasil membuka pintu rahasia menuju bawah tanah. Kemudian, Jackie memimpin rombongan itu melalui jembatan. Setelah itu, mereka ditakjubkan dengan sebuah bangunan megah yang luar biasa indahnya. Itu adalah kuil berlapis emas. Mereka pun menuju kuil itu untuk melihat-lihat. Tak sampai di situ, mereka makin takjub lagi saat melihat sebuah objek yang sangat besar dan indah. Itu adalah patung raksasa Dewa Siwa yang terbuat dari emas. Sementara mereka sedang takjub, ternyata Jones, Kyra, dan Nomin turun juga ke ruang bawah tanah. Sigong tidak ikut karena menjaga-jaga di luar. Setelah mengagumi patung dewa, Randall pun menyuruh anak buahnya untuk membawa emas-emas dalam peti itu. Tapi Randall menjadi marah setelah tahu bahwa isi peti itu bukanlah emas, melainkan kayu-kayu bertuliskan ajaran Buddha. Asmita bilang, rupanya harta karun terbesar keraton Magda adalah pengetahuan dan kebijaksanaan yang akan menuntun manusia menjadi lebih baik. Merasa kecewa, Randall yang menyadari kehadiran Jones dan kawan-kawan langsung menyuruh anak buahnya untuk meringkusnya. Mereka pun mengejar Jones dan kawan-kawan. Sementara itu, Jackie Chan melawan anak-anak buahnya Randall yang ada di kuil. Tiba-tiba saja, Asmita disandra. Jackie minta Randall tidak menyakitinya, tapi Randall mengacuhkannya. Walhasil, duel maut antara Jackie dan Randall pun terjadi. Saat Jackie dekat dengan si penyandera, Jackie langsung mengagetkannya dan menyelamatkan Asmita.
Lalu pada akhirnya, duel ditutup dengan bantingan keren ala Jackie Chan. Usai berduel, Jackie lalu dikejutkan dengan kedatangan seorang pandit beserta para jemaatnya. Jackie menyadarkan Randall bahwasanya harta karun itu bukanlah milik pribadi, melainkan milik orang-orang di seluruh dunia. Para jemaat ini kemudian naik ke kuil serta memberikan salam. Randall pun tersadar. Dan mereka semua memberikan penghormatan pada patung raksasa Dewa Siwa. Sebagai adegan penutup, film pun diakhiri dengan tarian kolosal riang gembira ala film Bollywood. Ya, itulah tadi rangkuman film Kung Fu Yoga. Menurut kalian, bagaimana filmnya? Beritahu kami di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!